Munculnya komputer pertama. Sejarah awal komputer bermula ditemukannya sempoa di Babilonia sekitar 2000 tahun yang lalu. Sempoa atau abacus dapat dianggap sebagai cikal bakal mesin komputasi. Sempoa di Babilonia digunakan untuk menghitung dengan menggunakan biji-bijian yang dapat digeser dan diatur di sebuah rak kayu. Kendati begitu, ada sebagian pihak yang meyakini bahwa sempoa sudah terlebih dulu ditemukan di Cina. Nantinya, dari sempoa, teknologi mesin hitung terus berkembang hingga terciptalah komputer. Namun, komputer pada akhirnya tidak sekedar menjadi mesin hitung berkala, alat ini bisa digunakan lebih kompleks dan sangat membantu pekerjaan manusia. Sebelum abad ke-20 Masehi, generasi pertama teknologi komputer disebut dengan era mekanik yang berlangsung sebelum memasuki abad ke-20 Masehi. Ide menciptakan mesin untuk memecahkan masalah matematika dapat ditelusuri setidaknya sampai awal abad ke-17. Salah satunya pada tahun 1642 ketika penemu asal Prancis, Blaise Pascal, menciptakan alat bantu hitung. Pascal yang ayahnya bekerja sebagai petugas penarik pajak, merancang mesin hitung dengan menambahkan akses memasukkan angka atau nomor untuk dihitung cepat. Penemuan Pascal ini sangat membantu pekerjaan ayahnya. Nantinya, alat hitung atau komputasi generasi pertama ciptaan Pascal ini berkembang dan dikenal dengan sebutan kalkulator. Di dalam sejarah permesinan sendiri, pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun dengan pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang atau punch card. Mesin tenun Jacquard merupakan mesin pertama yang menggunakan alat pemrograman bagi serangkaian operasional fungsi-fungsi pada mesin. Kartu berlubang yang desainnya sederhana tetapi sangat cerdas ternyata telah menjadi sumber inspirasi bagi lahir dan berkembangnya teknologi komputer. Hampir semua komputer menggunakan sistem pemrograman yang sama dengan prinsip kartu berlubang, yaitu pemrograman biner yang terdiri dari kode on dan off. Selain itu, ide untuk melakukan proses input dan output menjadi pilar penting lainnya dalam teknologi dan desain komputer. Kemudian, kemampuan untuk mengubah corak atau desain pada mesin dengan kartu berlubang juga menjadi konsep perintis dalam pengembangan pemrograman komputer dan pemrosesan data. Penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia, yang mengakibatkan para buruh merusak mesin tenun ciptaannya. Namun, pada tahun 1812, telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola berkat. Pada 1822, seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage, bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1880, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1890. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat dan proses penghitungan sensus dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Sir Thomas Watson menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine Corporation. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Moseley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. Jadi pada awalnya, komputer itu digunakan untuk kebutuhan militer. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Oke, selanjutnya. Komputer pada awalnya adalah nama jabatan atau pekerjaan. Digunakan untuk menggambarkan orang, umumnya wanita, yang pekerjaannya menghitung seperti menghitung tabel posisi planet atau tabel navigasi untuk pelayaran. Itu masih relasi 0, biasanya menggunakan biji-bijian, atau yang masih sekarang digunakan adalah sempoa. Dan relasi 1 biasanya sudah timbul ruang hampa udara itu dengan dikombinasikan dengan resistor, kapasitor.
Generasi kedua biasanya ditandain dengan munculnya komponen elektronika baru seperti transistor, tapi tetap menggunakan resistor dan kapasitor untuk sebagai komponen pendukung. Untuk generasi ketiga biasanya ditandain dengan munculnya IC. Untuk IC itu seperti ini. IC itu adalah seperti transistor juga, cuman itu transistor yang disatukan menjadi bentuk IC, jadi lebih kecil dibandingkan dengan transistor, makanya ukurannya semakin lama semakin kecil. Tapi masih tetap menggunakan komponen pendukung lagi seperti resistor dan kapasitor. Untuk generasi keempat muncul lagi yang namanya chip. Dia masih seperti IC juga, cuman beribu-ribu IC yang disatukan menjadi chip. Masih tetap menggunakan komponen pendukungnya, resistor, kapasitor pasti. Untuk generasi kelima ada generasi AI. AI ini seperti perasaan buatan yang dimana tugasnya adalah membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Seperti saat di pabrik sudah banyak yang menggunakan sistem AI.